Jadi padang gurun itulah yang akan membuat mentalitas kita baru. Benar-benar kita akan dibentuk sebagai manusia baru. Ya, dan di situ dengan jelas, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki kita mengerti. Bukan hanya mengerti saja, tetapi setelah padang gurun itu lewat, kita benar-benar praktek. Hidup kita berubah dah, udah berubah. Yang nggak pernah baca, yang biasanya Alkitabnya lengket, dibuka, sampai. Sekarang tiap hari sudah dibukain ya. Apalagi sekarang teknologi luar biasa. Pakai buka, sudah masuk di komputer tinggal jedet. Nggak jedet juga lagi di meja pakai remote. Bisa di jarak jauh. Kayak nonton Argentina sama Belanda. Luar biasa ya. Minta yang mana bisa sekarang itu. Setiap hari sudah ada perilaku baru. Ada tabiat baru. Ada habit baru. Nggak suka baca, sekarang suka baca. Nggak suka doa, sekarang suka doa. Doa biasanya cuman kalau ingat, kalau mau makan, kalau mau tidur. Kalau ada masalah doa. Tapi sekarang ada masalah, nggak ada masalah. Oh, jamnya lebih lebih pagi. Waduh, Tuhan. Wah, ngomong Tuhan ini saya kira demben. Tuhan. Wah, sekarang Tuhan. Wah, supaya gelombangnya ini menyentuh hati Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Wah, ada getaran baru luar biasa. Wah, rasanya kalau mau melakukan ini tidak doa dulu, rasanya sudah punya utang. Waduh, sekarang jadi orang yang alim, jadi orang yang, aduh luar biasa. Jadi lembut, jadi begini, aduh luar biasa. Itu semua hanya bisa diperoleh hanya ketika saudara sudah masuk ke padang gurun. Tanpa padang gurun, ini konsep ilahi, padang gurun itu konsep ilahi. Yang mengerti katakan amin dan berikan tepuk tanganmu, haleluya. Mungkin saudara terlahir kaya. Warisanmu banyak. Tapi ketika engkau merelakan dirimu untuk digembalakan every day oleh Tuhan. Dan saudara merelakan untuk menjadi manusia baru. Pasti kau akan mengalami padang gurun. Harus. Nah, ini sudah konsepnya. Ya, padang gurun kita masing-masing berbeda. Ada yang orang tetap kerja. Tapi seperti dikatakan firman, orang yang bekerja untuk upah, dia menempatkan upahnya di pundi-pundi yang berlubang. Kurang. Apa ya ini? Ya, tapi anehnya saya mau katakan dalam Yesaya 30. Kalaupun kita ini hidup di padang gurun, dan walaupun kita menerima air dan roti serba sedikit, ayat 20, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Tuh coba, saudara. Sampai ditujukan rating kanan. Gitu. Belok kanan, belok kiri, diajar Tuhan. Luar biasa. Dan walaupun kamu menerima roti dan air serba sedikit, namun Roh Kudus, Roh pengajar, tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi saudara yang sedang ada dalam padang gurun, puji nama Tuhan, engkau akan dibuatnya peka mendengar suara Tuhan. Nah, lebih dari itu saudaraku, dikatakan dengan jelas bahwa pakaianmu tidak akan menjadi buruk, tubuhmu dan kakimu tidak akan menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insaf. Ayat 5 kembali pada Ulangan 8. Tuhan akan mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Mazmur 32 ayat yang ke-8 juga memberikan peneguhan tentang hal ini. Bahwa Tuhan di situ dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Nganan atau kiri itu. Bahkan bukan dikatakan, kalau Tuhan yang mau mengajari kita belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Sebenarnya yang nyetir hidupmu siapa? Tuhan. Engkau yang pegang setir, tapi sebenarnya nyetir hidupmu Tuhan Yesus. Dia yang mengajari engkau. Teladanilah Yesus. Teladanilah hidup Yesus. Dengar baik-baik apa firman-Nya yang hari ini kau dengar.
lakukanlah itu. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Karena Tuhan mau dia menunjukkan jalan kita, penggembalaannya setiap hari. Bukan tiap bulan, buat tiap minggu, bukan tiap tahun. Tapi setiap hari dia akan ngajari kita belok kanan, belok kiri, belok kanan. Untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik. Ya, di situ digambarkan dalam perjanjian lama, aku membawa kamu kepada satu negeri. Di situ dikatakan ayat yang ke-7, sebab Tuhan Allah membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri yang dengan sungai, mata air, danau, yang keluar dari lembah-lembah, gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum, jelainya, pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya. Suatu negeri pohon zaitun, madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti yang tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan minum dengan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Tuhan menggembalakan saudara. Untuk membawa pada kehidupan yang lebih baik. Kalau saya ngambil dari yang nomor 3. Totalitas nomor 3. Percaya. Ditanya ini percaya. Kalau kau menabur akan menuai. Amin. Kalau engkau memaafkan, maka engkau akan dimaafkan. Amin. Semuanya sudah. Ya, apa saja ketika hamba Tuhan menyampaikan amin, amin, amin. Tapi di sini loh, kok enggak ada actionnya sama sekali. Jadi imannya cuma sepertiga. Enggak utuh. Kalau benih itu, biji itu cuil. Ditaruh di dalam tanah. Enggak tumbuh. Aneh. Maka Tuhan menghendaki supaya kita ini benar-benar, kalau kita ini yang percaya kepada Tuhan, kita harus juga percaya, kita juga harus taat kepada firman-Nya. Apa firman yang memberi pengajaran kepada kita, mendidik kita, menuntun kita, lakukanlah itu, lakukanlah itu. Maka firman-Nya berkata, hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman, supaya dikatakan pada ayat yang ke-6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu dengan takut akan Tuhan. Maka kemudian saudaraku ketika diingatkan lagi, sudah sampai ini bagian akhir. Ketika saudara sudah mulai diberkati, ya ada berkat apa saja. Berkat itu bukan kok selalu geledek gitu, enggak. Kadang-kadang kelinting. Iya. Kadang-kadang, tuh, satu biji jarum, itu kalau ada, dan pada satu kita memang butuhkan, berapa hari golek dong kok angel men ya. Tahu-tahu Pak, kerungu. Cilik banget soalnya. Itu pun sudah berkat. Berkat itu bukan selalu yang geledek, bukan. Ya, kita mulai hati-hati. Di situ dikatakan ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik dengan mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, emas dan perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Tetapi saya percaya bagian akhir dari ayat 13, yang dimaksud dan segala yang ada padamu bertambah banyak, saya percaya yang bertambah banyak tidak termasuk utang.